Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta anggrek dimanapun berada, ketemu lagi dengan kami, Anggrek Kepitu. Para pecinta anggrek dimanapun berada, kali ini kami mau menampilkan anggrek dari negara jauh, bukan negara dekat. Maka fokus yuk di sini dengan anggrek ini, jangan di sini. Jangan fokus di belakang saya ada mangga, ada kreseknya, tapi fokus ke anggrek. Karena kan saya menyebutkan para pecinta anggrek, bukan para pecinta mangga loh ya. Tanaman ini namanya Gongora galiata. Kalau ini namanya mangga mahathir. Beratnya sampai 2 kilo loh, yang paling besar, yang kecil 8 on. Tapi kali ini kita yang membicarakan tanaman anggrek Gongora galiata. Dari pemberi tanaman ini dulu, dia mengatakan tanaman ini dari Amerika Latin. Namun setelah saya ada kesempatan untuk menelusur, ternyata tanaman ini dari Meksiko. Yo ndak apa-apa, meleset-meleset sithik, rada adoh sithik ra apa-apa, wong Indonesia Amerika juga jauh, Indonesia Meksiko ya jauh kan. Tanaman ini menurut teman saya yang memberi ke saya, awalnya hanya 1 bolep. Dia merawat kurang lebih 4 tahun bisa gerombol seperti ini. Uel-ulan. Ini uel-ulan itu sebenarnya udah nggak sehat, harus dilepas ya. Nah, ini kurang lebih 4 tahun. Kalau mangga ini ya kurang lebih ya 12-an tahun. Pokoknya 10 tahun lebih lah ya. Tapi kita nggak bicara mangga loh ya. Kita bicara masalah anggrek ini. Bunga anggrek ini kan menjumpai ke bawah. Namun karena tumbuh tangkainya itu di tengah ini, jadi dia untuk numbuhnya bunga bisa menjumpai ke bawah terhalang oleh bolep-bolep berikutnya. Ya, andai ini tidak uel-uelan, ini menjumbainya bisa ke bawah. Kalau mangganya sudah 2 kilo, tapi belum mateng. Tapi kita bicara ini loh ya, bukan bicara mangga, bicara anggrek Meksiko. Kalau kita ngelihat fisiknya mirip selogin ya. Saya kan selogin beberapa, ada macam-macam selogin lah katakanlah. Itu sudah katam di sini saya. Kalau ini Gongora bukan selogin. Jujur saja saya belum pernah punya Gongora. Tapi saya pernah melihat beberapa senior itu memiliki jenis anggrek Gongora ini. Saya pribadi memang belum pernah tertarik dan memang belum berniat membeli. Saya jadi tertarik setelah melihat bentuk bunganya. Duh, kenapa enggak dari dulu ya saya membeli? Kenapa baru setelah lihat bunganya? Menurut ilmu taksonomi, anggrek itu ada sekitar 700 sampai 800 genus yang berbeda. Kita tahu ada jenis Dendrobium, ada jenis Phalaenopsis, ada jenis Vanda, ada jenis yang lainnya lagi. Kalau kita mempelajari dan ngapal terus terang, saya nggak mampu, mumet lah. Tapi kalau mangga ini rasanya enak dan barat. Cuma kali ini kita bukan bicara mangga, bicaranya anggrek ya. Anggrek ini yang dibilang dari Meksiko itu kan berarti Amerika tropis ya. Indonesia kan juga daerah tropis. Jadi tanaman ini cocok di wilayah tropis manapun. Karena teman saya merawat tanaman ini pertama kali itu sekitar tahun 2000. Dari hanya 1 pot dia membawa dari sana sampai nak pinak jadinya banyak. Dia sadis loh kalau nyeplit itu dari 1 bolep sampai dia akhirnya punya banyak. Saya sendiri mencoba ini juga nyatanya aman, nyaman. Kena hujan oke, kena panas oke. Karena ini dari tropis ke tropis. Tanaman ini sangat cocok ditaruh di teras atau di halaman.
sambil menyaksikan tanaman, makan mangga. Enak kan? Tapi kita bicaranya tentang tanaman anggrek yang dari Meksiko ini loh ya, bukan bicara tentang mangga. Tertarik dengan tanaman ini? Monggo. Bukan mangga, monggo. Bukan mangga. Gongora galeata adalah spesies anggrek yang berasal dari sekitaran Meksiko hingga Guatemala. Biasanya ditemukan di hutan, menempel pada pohon atau batuan pada ketinggian 600 sampai 1800 meter dpl. Pertama kali dibudidayakan dan bisa berbunga di Inggris Raya pada tahun 1830. Kemudian dideskripsikan pertama kali di tahun 1833 oleh John Lindley pada publikasi Genera and Species of Orchideous Plant sebagai Acropera lodgesi. Nama lodgesi diambil untuk menghormati Conrad Lodgers yang pertama kali berhasil membudidayakan tanaman hingga berbunga. Pada tahun 1836, Julius Frederick Wilhelm Bosch memberi nama ulang tanaman ini pada publikasi Blumenzeitung sebagai Maxillaria galeata. Kemudian pada tahun 1854, H.G. Reisenberg menamai ulang tanaman pada publikasi Xenia Orchidae sebagai Gongora galeata. Nama Gongora galeata inilah yang sekarang digunakan secara resmi sebagai nama spesies dari tanaman ini. Genus Gongora sendiri pertama kali dideskripsikan di tahun 1794 oleh dua botanis asal Spanyol, yaitu Hipólito Ruiz Lopez dan Jose Antonio Pavón Gemín, yang biasa disingkat mereka ini Ruiz dan Pavón, pada publikasi yang terjemahannya kurang lebih Flora Peru dan Chili setelah melakukan ekspedisi di sekitaran Amerika Selatan. Nama genus Gongora diambil untuk menghormati Antonio Caballero y Gongora, seorang uskup asal Spanyol yang ditugaskan di wilayah Grandana Baru. Pada ilmu taksonomi modern, genus Gongora memiliki kedekatan erat dengan genus Cirriae. Genus Gongora memiliki persebaran di sekitar Meksiko, Amerika Tengah, Kepulauan Karibia, hingga sebagian besar wilayah Amerika Selatan. Per awal Desember 2022, genus Gongora memiliki 69 spesies sebagai anggotanya. Dengan Gongora quinquenervis, tanaman yang pertama kali dideskripsikan oleh Ruiz dan Pavón sebagai spesies acuan. Bila suatu saat nanti kami berkesempatan untuk memiliki anggrek lain dalam genus Gongora, akan kami bahas di video selanjutnya. Batang warna hijau, tinggi sekitar 4-7 cm, bentuk
avoid dan bergalur, yaitu mirip telur menggembung di bagian bawah. Batang atau bulb sekilas mirip dengan selogin. Daun warna hijau atau hijau muda, panjang 16-32 cm, lebar 4 cm, bentuk mirip daun kelapa muda. Tumbuh hanya di puncak batang. Satu bulb atau satu batang hanya memunculkan 2 daun sekali waktu. Tangkai bunga warna hijau kecoklatan, panjang 15-20 cm, tangkai lentur menjumbai. Bunga ukuran 5 cm, warna mayoritas kuning kecoklatan dengan lidah kuning. Berbeda dari umumnya bunga anggrek yang tumbuh ke arah luar atau menjauh dari tangkai. Bunga Gongora galeata tumbuh melengkung ke dalam, baru kemudian menghadap ke luar, sehingga sekilas seperti terlilit atau kusut. Sebagai tanaman dari daerah tropis, Gongora galeata cenderung menyukai temperatur sedang sampai hangat, kelembaban dan cahaya tinggi, tapi bukan sinar matahari langsung. Dari karakteristiknya, tanaman cocok untuk ditempatkan di teras, baik untuk ditempatkan di atas pilar, digantung, ataupun di atas meja. Untuk rumpun kecil dan dengan pot yang diganjal atau ditinggikan. Cocok juga untuk ditempatkan di halaman, baik untuk ditempel di pohon atau diletakkan di atas rak di bawah paranet.